Oke bosku, welcome to my channel. Apa kabar semuanya? Ya semoga pada sehat. Oke, di konten kali ini kita mau apa ya? Sedikit curhat ini atau sedikit berbagi eksperimen lah. Yang mana ini untuk 3 hari terakhir ini kita eksperimen mengenai crossover eh, triplek kita. Seperti ini bentuknya. Nah, ini kita dapat tantangan dari Den Arif Yusnitova. Yang mana kita ya eksperimen mencari yang mendekati sempurna. Oke, dengan komponen itu ini Tara KW 15 dengan isi Audax full range dan Twitter KW. Boxnya ya custom sendiri. Ini box yang sering kita gunakan buat live dan lain-lain, karena ada sedikit istilahnya tantangan, yaitu yang mana suaranya itu sedikit bindeng. Terus ini kan dulu kita jiplak di crossover real akustik produk Perancis. Ternyata ketika kita istilahnya jiplak 100%, kita tidak bisa PNP dengan komponen yang kita punya. Ya seharusnya ini hitungannya bukan sedikit lagi ya, telatnya keterlaluan. Sudah beberapa kali live baru kita tuning lagi. Alhasil ini kita oprek sedikit pergantian resistor dan kapasitor. Untuk lilitannya tadi sudah kita eksperimen dengan yang lebih pendek sampai yang lebih panjang dari bawaannya. Alhasil maksimalnya seperti ini lur. Oh ya, ini kita hidupkan dulu RTA nya. RTA sudah hidup. Ini kita capture dulu, kita namai hasil akhir. Oke, ini kita matikan ping noise nya karena berhubung ini sudah jam 3:10 dulur. Ini apa ini? Nah, pembahasannya kita beralih di laptop. Oke, yang mana sebelumnya ternyata pas antara mid sama high itu putus, cancel. Nah, ternyata diakibatkan cross point antara driver Twitter yang kita punya dengan midnya itu cancelnya terlalu banyak, bertabrakan, tidak bisa nyatu lah. Jadi dia ya kalau di DLMS itu Butterwood 16 ketemu sama 16, jadi dia ngebus terlalu banyak mengakibatkan cancel. Ngebus di 2 kilo tapi turun di 4 kilo. Nah, untuk 4 kilo ini yang 3 hari 2 malam saya belum ketemu. Ternyata
Setelah kita coba dengan driver Twitter lain, ternyata driver Twitter saya yang tidak bisa respon di 4 kilo ini. Saya bantu dengan full ranknya, kita paksakan sampai cross point 6 kilo, malah dia justru cancel, pasanya putus lagi. Nah, hasil maksimalnya seperti ini. Ya, kalau kita terlalu memaksakan mengoprek lain-lain yang merubah karakter aslinya driver atau speaker, nanti malah justru tidak awet. Ya, kita buat crossover itu tidak mengubah hasil tidak mengubah ciri khas asli, karakter asli, cuman kita ya sesuai namanya, crossover itu membagi kinerja, tapi kerja ya sesuai karakter tersebut. Kita cuma memotong saja, seperti halnya gini, kita porsikan alat itu sesuai karakternya. Dalam artian, seumpama ada orang kok hobinya mekanik motor, disuruh kerja di mekanik elektro, kalau elektro mungkin sedikit nyambung, dikerjakan di dapur atau koki untuk memasak, ya amburadul. Ya seperti itulah fungsi crossover pasif itu. Jadi tidak ada yang namanya balap. Mau balap seperti apa, wong crossover ini juga tidak menambah dB, dan juga di speaker manapun sudah ada speknya. Speaker sekian, speaker ini speaker A maksimal berapa dB itu sudah ada. Jadi tidak ada, ya menurut saya tidak ada yang namanya crossover pasif balap. Yang ada itu gini, yang dinamakan balap, ketika pasennya bisa nyambung, otomatis slope ketemu slope itu dia kerjanya maksimal. Dalam artian tidak ada frekuensi yang turun, tidak ada mungkin ada frekuensi yang naik malah. Jadi yang dinamakan balap itu mungkin ketika slope itu ketemu tadi, seperti contohnya Butterwood 24 ketemu Butterwood 24, dia akan ngebus di frekuensi tersebut. Jadi ya mungkin yang dimaksud balap seperti itu. Karena ya seperti permasalahan kita ini, kok bisa mendem, padahal ketika di RTA polos tanpa crossover pasif itu dia flat. Ini tak kasih contoh, ini kabel merah ini buat 10 innya, ini inputnya kita copot, kita langsungkan saja, kita buka pink noise, ini kita tutup dulu. Nah kurang lebih seperti ini kita capture 10 ori ya, kita namai itu. Terus kita lewatkan di cross pasif, kita coba. Mungkin yang dimaksud balap seperti itu loh. Bentar.
yang dimaksud balap mungkin seperti ini. Dia ada kenaikan di frekuensi tertentu, karena yang orinya ini bisa terbilang sedikit flat. Ini yang warna terlalu slow, kita matikan. Ini ya warna kuning, ini yang ori. Oh, ini kita ganti hijau saja. Nah, hijau malah sedikit kontras, tapi tidak apa-apa lah. Ini yang ori, dia datar, ya kan. Nah, tapi ini yang sudah melewati cross pasif, dia ada ngebus sedikit. Lalu kita coba hidupkan bersamaan bersama Twitter. Kita lihat. Nah, di sini dia tidak ada pengurangan, alias seperti grafik orinya, dan tidak ada penurunan ketika dihidupkan bersamaan. Ini kita pin delay dulu supaya pasanya kelihatan. Nah, ini yang kuning yang ori sebelum Twitter masuk. Nah, ini ketika masuk dia nyambung. Nah, mungkin yang dimaksud balap seperti itu lur. Maaf. Nah, jadi kesimpulannya ya, yang dinamakan cross pasif balap ya mungkin seperti itu. Dia slope ketemu slope, cross pointnya ketemu dengan tepat, jadi tidak ada cross point pas cross istilahnya cross point ketemu cross point turun, itu tidak ada. Untuk permasalahan kita sebelumnya kan seperti itu, dia cancel. Ternyata ketika kita jiplak, kita cancel ya, antara high sama mid itu cancel, cross pointnya cancel, jadi frekuensi 4 kilonya turun. Memang di sini turun, cuman setelah kita perbaiki ada peningkatan sedikit lah, peningkatan sedikit, yang mana itu bisa menutuplah nanti kita boost sedikit di DLMS atau kita cut bagian mid sama high nya. Tadinya seperti itu lur. Permasalahan pertama dulu kemarin kita balik polaritinya, high nya kita balik, bisa rata, cuman kan di fase sini juga rata, tapi dia jadi plus, fasenya di plus, bagian plus. Jadi dia gini, dari mid, dia mid di main, terus fasenya naik tapi nyambung. Nah, jadi kan gelombangnya gini, tidak bisa lurus gini. Yang dicari kan ketika main ya di main semua, ketika plus di plus semua. Syukur-syukur ada di tengah 0 derajat, itu bagus banget, tapi jarang banget ya. Kita mainkan di DLMS nanti. Oke, mungkin segitu dulu lur, saya istirahat dulu, kopi juga mau habis, soalnya nanti habis subuh kita mau keluar kota ya, jadi
mungkin video ini bisa bermanfaat. Jadi buat teman-teman ya, mohon dimaklumi kalau istilahnya kenapa cross pasif itu mahal ya, karena proses pembuatannya itu rumit banget, prosesnya rumit, butuh istilahnya apa, pengorbanan. Ini nanti kita buang, tidak bisa dipakai lagi. Ini saya kupas 1 meter per meter buat tuning tadi, butuh pengorbanan, butuh istilahnya tenaga ekstra sampai tengah malam kayak gini. Jangan bilang cuma lilitan tembaga gini doang sama kapasitor resistor udah jadi. Nah, untuk proses seperti ini bagaimana? Tidak dihitung rokoknya habis berapa bungkus, tidak dihitung. Nah gitu, kecuali kita produksi apa, cross pasif universal, bisa diterapkan di mana saja. Tapi perlu diingat, crossover universal tidak semua cocok di komponen kita. Nah, lebih enaknya lagi ketika kita pakai jasa tuning sekalian, bawa komponennya, mas pesan cross pasif yang cocok buat komponen saya. Nah gitu malah lebih enak, tidak 2 kali kerja. Oke, terima kasih dulur, sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap sehat, jangan lupa subscribe dan like.